Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Al-Azizil Mannan, Al-Karimil Ihsan, Ar-Rahimir Rahman, Khalaqal insana 'allamahul bayan. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, ala sayyidi waladi Adnan, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita futuhal arifin dan fahman nabiyyin, memberikan kita dibukakan pemahaman kita, dibukakan lapang dada kita, dibukakan ilmu-ilmu Allah untuk bermanfaat kehidupan kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa na'udzubika min 'amalin la yurfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nabra'u ilaika min haulika wa quwwatika min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ya dzal quwwatil matin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din, waqih auladana fid din, waftah alaina futuhal arifin, mu'allimna ta'wil bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya mu'allima Adam, 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman, fahimna wa ya muti Luqman al-hikma atina al-hikmata wa fasl al-khitab walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semuanya tentu berdoa kepada Allah, berharap semoga dalam keadaan sehat walafiat. Puji bagi Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, menjaga kesehatan kita, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Ya, insya Allah kesehatan ini semoga bermanfaat untuk kita gunakan dalam rangka kebaikan-kebaikan, menumpuk amal soleh, menjadikan investasi untuk akhirat kita sehingga sampai kita meninggal dunia semoga dalam keadaan yang kita inginkan, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita insya Allah akan memberikan pencerahan dulu sebelum masuk ke bab tentang iman. Kitab yang saya akan bawa ini kitab tentang dari kitab Sahih Al-Bukhari, dari Imam Al-Bukhari, yang mana beliau di dalamnya menerangkan tentang iman. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji dulu subhanallah Allah Subhanahu wa taala pertama-tama. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, kita diberikan taufiknya. Allah Subhanahu wa taala telah memiliki rahmatnya yang begitu wasi'ah, begitu luas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menanamkan di hati kita rasa cinta kepada iman. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa hubbiba ilaikumul iman. Allah menancapkan rasa cinta iman kepada hati kita. Cinta kepada Islam, cinta kepada ilmu, cinta kepada majlis, cinta kepada selawat, ya, cinta kepada majlis mau'izah, cinta kepada majlis tazkirah. Itu adalah rasa yang Allah berikan kepada kita, wa hubbiba ilaikumul iman, ya. Itulah yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Insya Allah semoga sampai akhir hayat kita masih terus iman ini bertumbuh dan bersemi dan kuat di dalam hati kita insya Allah. Amin. Nah, bisa saja orang menjalankan
menghabiskan di ujung minggu itu untuk tidur, bangun lambat dan lain sebagainya. Tapi karena Allah mengkaruniakan kepada kita rasa cinta kepada iman, rasa cinta ini kepada majlis, maka inilah yang harus kita syukuri, yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, ya. Musibah musibah yang dirasakan oleh umat Islam sekarang, oleh muslimin dan muslimat sekarang adalah meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan mencari ilmu, duduk bersama para orang-orang yang saleh, duduk padahal ini hadis Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka talabal ilmi khaufan min Allah, khaufan min al-faqr, zadahu Allah faqran." Siapa orang yang meninggalkan majelis ilmu atau nuntut ilmu karena takut jadi orang susah, ya, maka dia ini akan ditambah oleh Allah kefakiran bagi hidupnya. Jadi siapa orang yang meninggalkan nuntut ilmu karena takut jadi orang susah, zadahullahu faqran, maka orang itu Allah akan tambah jadi orang susah. Semoga kita insya Allah berdoa, Allah ma'arifna bidawa ni'amaka bidawamiha. Allah ma'arifna ni'amaka bidawamiha. Ya Allah, jangan kau ambil nikmat ini dengan kami kurang bersyukur. Maka kenalkanlah nikmat ini dengan rasa syukur kami kepadamu. Itu cara-cara kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai Allah yang berikan nikmat sehingga Allah itu cabut nikmatnya dengan kita tidak mensyukurinya. Ya. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk mengetahui nikmat sehat, kita akan merasakan kalau kita sudah sakit. Mengetahui nikmat waktu, kita akan merasakan kalau kita tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan lagi. Jadi yang mengetahui nikmatnya waktu itu orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Mereka baru merasakan nikmatnya, mengetahui nikmatnya masa, nikmatnya waktu. Ya, seandainya dikembalikan lagi ke dunia, maka tidak akan bisa terjadi, tidak akan apa artinya, tidak akan bisa kembali. Karena ini dia sudah sudah berbeda dengan alam kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla, tidak akan bisa sama sekali. Itu adalah angan-anganmu untuk kembali ke dunia." Nah, itu jawaban Allah kepada orang-orang yang telah kehilangan masanya, yaitu orang telah meninggal dunia. Maka kenikmatan yang besar dan orang yang mengetahui nikmatnya iman dan akhirat, ketika orang-orang beriman itu ketika sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan orang-orang yang tidak beriman, dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Disitulah akan tampak berharganya nikmat iman. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, semoga jalsah ini, majlis ini, majlis ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yufaqihuna fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat baik, maka Allah akan Subhanahu Wa Taala ringankan dia untuk belajar ilmu agama. Ya, kita dipandang oleh orang baik, tapi belum tentu dipandang oleh orang yang sebelah sana baik. Kita dipandang oleh orang di kampung kita baik, belum tentu kita dipandang oleh orang di kampung sebelah menjadi orang baik, ya. Tapi kalau Allah menyebut kita dan Rasulullah SAW menyebut kita dan menilai kita orang baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan kita adalah orang yang terbaik. Makanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka jika seorang yang diinginkan berubah menjadi orang baik, berubah menjadi sifat-sifatnya yang baik, kata Nabi, ciri pertamanya adalah apa? Diberikan keringanan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agamanya Allah. Semoga siapapun yang hadir di majelis ini, Bapak Ibu, Tuan Puan sekalian dirahmati Allah, seluruhnya akan jadi orang-orang yang dalam pandangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita menjadi Islam itu adalah kenikmatan yang terbesar. Di dalam kitab Babul Iman ini sebelumnya Imam Al-Bukhari membuka dengan Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Kita beragama Islam itu tidak bisa dibandingkan kenikmatan dengan kenikmatan yang lain. Dunia
yang sekarang dengan isinya itu sangat genting. Kita sudah melewati masa-masa pandemik, berbagai macam banyak masalah. Semua membutuhkan tempat berlindung, tempat untuk kita ini bersembunyi. Ya, mana tempat berlindung kita? Itulah Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Amri al-Islam, wa amuduha as-salah, wa zirwatu sanamiha ajihadu fi sabilillah. Rasulullah bersabda, urusan yang terpenting dalam hidup kita adalah agama kita, yaitu Islam. Jadi, kalau kita bangun tidur pagi hari, kita mikir, yang kita pikirkan dalam pikiran kita, Islam kita bukan. Nah, itu. Kalau kita belum menjadikan Islam kita terpenting dalam hidup kita, tidak menjadikan sholat kita sebagai tiang agama, bagaimana kita mau membangun dakwah ini, mau membangun ketakwaan ini, mau menancapkan keimanan kita ini, ya, mengantarkan keluarga kita menjadi ahli takwa. Bagaimana kalau kita tidak, yang difikirkan adalah Rasul Amri al-Islam? Maka kita dijelaskan di majelis ini, insya Allah ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Bukhari, ya, yang kita kenal dengan kitabnya As-Sahihul Bukhari, Sahih Al-Bukhari, kitab kedua tersahih setelah Al-Quran. Beliau ini 19 tahun mengumpulkan hadis-hadis Nabi, subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Hadis-hadis Nabi yang begitu indah, menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau di dalam kitabnya menulis 97 tajuk, 97 judul, 97 bab. Bab yang pertama beliau tulis tentang Kitabul Bad'ul Wahyi, tentang turun pertamanya wahyu. Tentang kedua beliau tulis tentang Kitabul Iman. Masya Allah. Lihat. Jadi pembahasan iman itu ditulis ke bab yang kedua, tajuk yang kedua. Alhamdulillah di pertemuan ini kita akan jelaskan bagaimana di mukadimah ini bagian-bagian pertama Kitabul Iman tentang bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, yang tadi kita sudah jelaskan. Islam itu didirikan ada 5 pilar. Pertama syahadat, salat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Ya, semua kita sudah ketahui. Nah, bagian pertama ini adalah syahadat, yaitu berkenaan tentang keimanan. Syahadat itu dasar keimanan, yang mana terimplementasikan kepada dasar keimanan yang terimplementasikan kepada syahadat. Yang dikatakan tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua adalah syariat, yang kita kenal dengan amalan-amalan yang tampak dengan mata kita. Amalan 4 pokok tadi itu. Pertama, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu adalah syariat. Yang mana menjadikan hukum ini wajib. Dan ini memiliki nawafil, hukum-hukum sunnah, dan ilmunya disebut dengan fikih. Yang kita kenal, yang kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Nah, sedangkan dalam bab iman ini, bab iman, disebut dengan akidah atau tauhid, yang menjadikan ikatan iman kita ini kuat sehingga mengarahkan segala tindakan kepada hal-hal yang baik, perilaku kita, ya. Alhamdulillah hari ini kita coba mulai masuk, ya. Masuk ke dalam hadis, pokok-pokoknya hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, ya. Saya tegaskan, ya, Imam Bukhari itu mempunyai metodologi dalam menulis ilmu hadis. Dia tegaskan selalu dibuka dengan ayat Al-Quran, ya. Kemudian kedua tentang hadis dibuka. Kemudian yang ketiga beliau jelaskan tentang ikon-ikon atau kisah-kisah suri tauladan para nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Itu cara beliau menulis hadis. Pertama dituliskan pertama ayat-ayat Al-Quran. Nah, itulah bismillahirrahmanirrahim kita baca. Nah, Imam Bukhari ini menulis kisah yang pertama di dalam bab iman, menceritakan tentang gubernur yang sukses, pemimpin yang hebat, seorang presiden atau khalifah yang kelima, khalifah al-khamisah, khalifah ar-rasyidin al-khamisah, yang dinamakan Umar bin Abdul Aziz. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Adi ibn Adi, inna lil imani faraida wa syara'i'a wa hududan wa sunana. Faman istakmalaha istakmalal iman.
Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Fa in aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Ini adalah tulisan yang ditulis oleh uh, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ibu bapak sekalian hadirin yang dirahmati Allah, Umar bin Abdul Aziz ini termasuk dari keturunan keluarga besar sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Ya, beliau mendapatkan gelar dari kaum muslimin umumnya sebagai khalifah yang kelima. Masya Allah. Karena beliau itu pemimpin khalifah yang sukses. Kenapa sukses? Karena beliau mencontoh kurikulum suri tauladan dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, sehingga Imam Bukhari dalam kitab hadisnya mengabadikan nama beliau di dalam Sahih Bukhari. Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, beliau adalah terkenal seorang ahli Quran. Nah, kepemimpinan beliau ini bukan sekadar pemimpin biasa, tapi kepemimpinan beliau yang didasarkan oleh cahaya al-iman, sehingga Imam Bukhari memberikan pesan kepada kita bahwa insan beriman, seseorang yang beriman itu kalau imannya benar, dibawa kepada profesi apapun, dia akan melahirkan kebaikan. Karena apa? Karena orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman berarti dia menguatkan kembali imannya. Sehingga dibawa kemanapun iman itu akan menjadi maslahat. Akan menjadi kebaikan. Kalau dia menjadi pemimpin, imannya dibawa ke dalam kepemimpinan akan menjadi pemimpin yang baik. Seperti Umar bin Abdul Aziz ini. Ya, kalau dia menjadi dokter, dokternya menjadi baik karena imannya dia bawa ke dalam profesi menjadi dokter. Kalau dia pilot, menjadi pilot yang beriman karena imannya berada di dalam profesi kerja dia. Itulah sehingga Imam Bukhari menulisnya dalam sahihnya. Kataba Umaru ibnu Abdul Aziz. Di antara Umar ibn Aziz ini sebelum wafatnya beliau menulis wasiat. Kepada siapa? Kepada sahabatnya yang bernama Adi bin Adi. Adi bin Adi, sahabatnya atau koleganya Umar bin Abdul Aziz. Nah, iman itu memiliki faraid, kata Umar bin Abdul Aziz. Innalil imani faraidha. Nah, ya saya tulis nih. Esensi iman, wasiat Umar bin Abdul Aziz. Iman itu memiliki faraid. Faraid itu kewajiban-kewajiban. Wasyara'i, syariat-syariat. Wahududan, iman memiliki batasan-batasan Allah. Wasunanan, dan juga perkara-perkara sunnah-sunnah. Masya Allah. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, siapa famanistakmalaha, siapa yang menyempurnakan, siapa yang bisa menyempurnakan semua itu, menjaga hukum-hukum Allah, faraid-faraidnya, menjaga, menjalankan syariat-syariatnya, ya dalam Islam, mengetahui batasan-batasan Allah, dia patuhi, dia jauhi larangan-larangan Allah, dia tambah lagi perkara-perkara nawafil, sunnah-sunnahnya. Kata Umar bin Abdul Aziz, faman istakmalaha, siapa yang bisa menyempurnakan 5 ini, maka dia akan merasakan kesempurnaan iman. Masya Allah. Kalau sudah sempurna, dia akan mendapatkan halawatul iman, mendapatkan kemanisan namanya iman, lezatnya iman. Masya Allah ya. Pertama berapa? Pertama faraid, 1. Syara'i, 2. Hudud, 3. Sunan, 4. Jadi kalau orang memiliki batasan-batasan berupa fardu-fardu dia jalani, syariah-syariah dia jalani, batasan-batasan Allah dia ketahui, sunnah-sunnahnya dia jalani dan dia tekuni. 4 ini saja, maka dia akan merasakan kemanisan iman. Masya Allah, Masya Allah. Semoga dibantu oleh Allah. Aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Umar bin Abdul Aziz, fa'in aish. Kalau seandainya saya masih diberikan umur untuk hidup. Nah ini, kehebatan kekuatannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, fasa ubayyinuha lakum, maka aku akan explain, aku akan terangkan kepada kalian tentang perkara-perkara fardu, syariah-syariah, batasan-batasan dan sunan-sunan, hatta ta'amalu, sehingga kalian bisa mengimplementasikannya.
sehingga kalian bisa mengamalkannya dalam keseharian. Wa in amut, jikalau Allah mematikan aku, mematikan saya, fama ala suhbatikum biharis, maka peganglah wasiat aku ini. Masya Allah. Jadi Umar bin Abdul Aziz sebelum wafatnya beliau menulis wasiat tentang perkara iman. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca selawat ya. Karena yang kita pelajari ini adalah hadis Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, Umar bin Abdul Aziz ingin mengkabari kita, ingin mengajari kita, ingin membagi tahu kepada kita, memberitahu tentang tips tentang iman. Ya, bagaimana sih poin-poinnya? Yang pertama adalah jaga kewajiban-kewajiban. Larangan-larangan dijauhi. Ibadah ditingkatkan, kata Umar bin Abdul Aziz. Sunnah-sunnah dipedomani. 4 ini saja, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan seorang. Ini adalah kurikulum. Kurikulum tentang iman yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Singkatnya memberikan contoh kepada kita ini. Hai, kamu kalau orang ingin menjadi sukses, di sana ada orang-orang yang telah lalu. Ada orang-orang yang telah mendahulimu. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang pemimpin yang sukses. Yang mana orang-orang yang telah ditulis oleh tinta emas, yang kita sekarang akan kita pelajari dengan di generasi penerus kita, ternyata akar utamanya kembali kepada iman. Masya Allah, itu ingin diketahui oleh kita. Mengapa Imam Bukhari menceritakan Umar bin Abdul Aziz? Supaya kita mengambil contoh daripada beliau. Suri tauladan. Icon. Ya. Kisah yang kedua oleh Imam Bukhari, di sini diceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di sini kan waqala Ibrahim. Imam Bukhari ini ya, masih hadisnya Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis di bawahnya setelah menjelaskan, menceritakan wasiat Umar bin Abdul Aziz supaya kita menjaga fardu-fardunya, syariat-syariatnya, batasan-batasannya, dan sunnah-sunnahnya kita tekuni. Imam Bukhari menulis di bawahnya sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim. Beliau menulis tentang ayat yang akan kita bahas, yaitu di sini ada ayat 200 berapa 56 ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim yang ditulis oleh Imam Bukhari. Nabiullah Ibrahim adalah kekasihnya Allah, di antara hamba yang paling terdekat, ya. Karena saking dekatnya dengan Allah, maka keturunan-keturunan Nabi Ibrahim itu dijadikan nabi. Hebat nggak? Hebat lah. Tapi apa yang terjadi? Beliau tetap latihan menguatkan iman, ya. Nabi Ibrahim tetap latihan dia menguatkan iman. Jadi beliau walaupun sudah menjadi nabi, tapi tetap dia itu konsisten. Beliau ingin melatih keimanannya. Kata Imam Bukhari, Nabi Ibrahim itu masih berusaha meyakinkan dirinya, menguatkan. Maksudnya apa? Ingin meningkatkan keimanannya. Beliau ingin memberikan contoh kepada umatnya, kita ini, ya, bahwa ideal statusnya Nabi itu tidak mengurangi dirinya untuk meningkatkan ibadah. Adalah sebuah citra kepada kita semua agar kita mencontoh beliau. Beliau loh, sekelas Nabi saja masih meningkatkan keimanannya beliau. Masya Allah. Ya enggak? Jadi peristiwa-peristiwa Nabi Ibrahim ini akan kita bahas. Ya, beliau ini memberikan contoh gambaran kepada kita. Apa diantaranya Al-Quran yang tadi 260 ini ya. Ayat 260. Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nah ini Masya Allah. Percakapan Ibrahim dengan Allah. Ya Allah, berikan kepada aku bagaimana engkau dapat menghidupkan orang yang mati. Masya Allah. Bagaimana? Makanya Ibrahim menggunakan kalimat is itu ingatkanlah, pelajarilah, pahamilah ketika Ibrahim alaihi salam bermohon kepada Allah untuk menunjukkan qala rabbi kaifa tuhyil mauta. Beliau mengatakan, ya Allah,
Aku bermohon kepadamu, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Jadi, karena apa? Dia ingin menguatkan imannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala merespon pertanyaan dia. Wahai Ibrahim, qala awalam tu'min? Dikonfirmasi oleh Allah. Allah padahal sudah tahu jawabannya. Ingin jadikan saksi saja ucapannya Ibrahim. Supaya nampak di lisan Nabi Ibrahim itu menjadi penjelas saksi. Hai Ibrahim, apa kamu belum yakin? Apa kamu belum beriman kepadaku? Qala bala. Ibrahim berkata, Qala, Qala bala. Aku yakin, seyakin-yakinnya ya Allah. Sekuat-kuatnya iman. Aku yakin kepadamu ya Allah. Tapi keyakin, tapi apa kata-kata Ibrahim? Liyatma'inna qalbi. Hanya saja ya Allah ingin menenangkan hatiku. Wah, menenteramkan hatiku ya Allah. Jadi itu, kadang-kadang Bapak Ibu, kisah ini ditunjukkan kuasa Allah itu untuk memberikan ketentraman kepada jiwa ya. Iman seseorang itu untuk mententeramkan, membahagiakan jiwa kita. Kenapa ada dialog antara Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini? Karena ayat ini ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Di ayat Al-Baqarah ayat 258. Ini kan 260 ya. Di ayat 258 itu ada kejadian. Kejadiannya siapa? Ada diskusi Nabi Ibrahim dengan raja yang paling jahat, zalim yang bernama Namrud. Ya kan? Raja Namrud ini raja yang sombong luar biasa. Dengan kesombongannya Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia dengan seekor nyamuk kecil saja. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan Raja Namrud itu? Karena Namrud ini mengaku Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di dunia ini ada dua orang yang mengaku Tuhan. Yang pertama, satu orang yang dari Babilonia, yang sekarang dinamakan kota Irak, negara Irak. Ya, ya. Jadi dulu wilayah Arab, wilayah Persia, tetangganya Iran. Kemudian yang kedua dari Afrika Utara, Babilonia itu Namrud. Yang kedua adalah yang mengaku Tuhan dari Afrika Utara, yang dikenal dengan Firaun, yang sekarang kota Mesir dikenalnya. Ya. Nah, namun demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita diskusi atau dialog antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada siapa namanya? Kepada Namrud, Tuhanku Allah bisa mematikan dan menghidupkan. Kamu mengaku Tuhan, coba bisa tak? Nah, akhirnya Namrud memanggil dua orang tentaranya, dia bunuh satu dan satunya masih hidup. Inilah, nah ini alasannya atau taktiknya orang jahat. Nabi Ibrahim juga tak kalah. Wahai Namrud, Allah Subhanahu wa taala bisa mengatur bagaimana terbitnya, terbenamnya matahari. Allah bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Coba kalau kamu mengaku Tuhan, wahai Namrud, tukar posisinya, terbitkan dari barat, tenggelamkan, terbenamkan di timur. Bisa tak? Akhirnya dia apa? Fabuhital ladzi kafar. Maka telah nampak kafirnya si Namrud itu. Nah, dari sini Ibrahim penasaran. Kejadian yang telah dia kalahkan si Namrud, Nabi Ibrahim penasaran menghadap Allah. Ya Rabbi, wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nah, dia ingin meyakinkan dari kejadian dia debat dengan Namrud, dia akhirnya menghadap Allah. Dia ingin yakinkan, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ayat ini bagus ya, menceritakan tentang keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dia, wahai Ibrahim, ambil satu ekor burung, lalu potong 4 bagian, lalu letakkan, lalu panggil dari jauh, maka akan menjadi satu lagi. Itu kan. Jadi apa? Kejadian ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim pun diberikan kekuasaan oleh Allah bisa menghidupkan. Jadi kalau orang dulu kaumnya Nabi Isa menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan karena Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, tapi tengok Nabi Ibrahim, dia dari yang belum mati, burung yang menjadi dipotong 4 bagian, kemudian dipisah satu sama lain di antara bukit-bukitnya itu, dia panggil menjadi satu lagi.
Artinya, kenapa Nabi Ibrahim tidak jadikan Tuhan dengan umatnya? Ya, ini buat mematahkan orang-orang Nasrani ya. Nabi Musa di zamannya ada kejadian orang Yahudi kakek tua yang mati dibunuh karena harta warisan, ya kan? Kemudian Yahudi ini pada berkunjung, pada berziarah ke Nabi Musa supaya bagaimana solusinya untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Nabi Musa alaihissalam perintahkan kepada Yahudi ambil dan sembelih seekor lembu, kemudian ambil dari bagian ekornya, pukulkan kepada mayat sehingga hidup. Kenapa Nabi Musa yang bisa menghidupkan orang mati tidak dijadikan Tuhan? Ya kan? Jadi ini untuk mematahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para nabi semuanya, menunjukkan bahwa ini adalah semuanya dasar iman. Ya enggak? Kekuatan iman para nabi. Imam Bukhari dengan kejeniusannya, Abu Qorinya Imam Bukhari menyampaikan kisah ini, kisah Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Walakin liyatma'inna qalbi. Bahwa dengan iman itu akan memberikan kemantapan, ketenangan kepada jiwaku, ya Allah. Masya Allah. Itu ya. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita ini. Kalau ingin benar-benar menuhankan Allah, buktinya sembahlah Allah. Maka akan mendapatkan efeknya, ketenangan dalam jiwa kita. Kemudian, Bapak Ibu, kisah yang kedua yang ditulis oleh Imam Bukhari adalah kisah tentang Mu'adz. Qala Mu'adz. Mu'adz ini panjangannya Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz bin Jabal. Ya, sahabat Nabi ini. Seorang duta besar. Seorang ambasador. Beliau berkata, Ijlis bina nu'minu sa'ah. Masya Allah. Ini kalimat yang kita boleh jadikan status WhatsApp kita, status Facebook kita ya. Apa kalimatnya? Mu'adz bin Jabal, Ijlis bina nu'min sa'ah. Mari duduk sejenak untuk beriman. Masya Allah. Jadi obrolan kita ini obrolan iman. Yang mana diabadikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini kisah sahabat Nabi yang bernama Mu'adz. Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal. Duta besar Nabi yang dikirim ke kota Yaman. Safir. Beliau itu seorang safir ya. Safir itu duta besar. Wa qala Mu'adz. Ijlis bina nu'min sa'ah. Masya Allah. Sehingga pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Mu'adz masih tetap dipakai. Dikirim oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ya, Khalifah Umar bin Khattab masih memberikan tanggung jawab kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, pergi ke kota Yaman. Ajarkan bagaimana mereka kebahagiaan, ajarkan Islam secara toleransi dengan tasamuh, Masya Allah. Dibekali, karena Mu'adz ini orang yang kompeten, orang yang sudah hebat di zaman Nabi. Sehingga Mu'adz bin Jabal ini, subhanallah, beliau hanya memerlukan waktu 3 tahun saja untuk menjadikan kota Yaman sejahtera. Subhanallah. Sampai ke kota Yaman selama 3 tahun, penduduk kota Yaman sejahtera, bahagia. Kenapa? Apa jawabannya? Apa resepnya? Apa tipsnya? Apa yang menjadikan Mu'adz bin Jabal sukses menjadikan kota Yaman sejahtera? Kalimatnya satu. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Subhanallah. Hebat enggak? Jadi kalau orang kembalikan kepada iman, pasti akan bahagia. Nah, itu ya. Duduk sebentar dulu. Sejenak kita beriman sesaat. Masya Allah ya. Jadi selalu dikembalikan kepada iman. Duduknya kita bahas iman. Ngobrol, berbual, membahas iman. Jadi tidak ada waktu sesaat kecuali diisi dengan iman. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Radhiyallahu anhu wardah. Makanya kalau ada orang-orang ingin mendekatkan kepada beliau, Mu'adz bin Jabal ini selalu berkata, Ijlis bina nu'min sa'ah. Ya, mari duduk sejenak kita bahas iman. Semua dari iman. Kalau diobrol, dalam obrolan, dalam berbual, diskusi apapun yang didiskusikan, sumbernya dari keimanan. Karena sumbernya iman, semua akan menjadi baik. Berada di masyarakat akan menjadi baik. Masalah-masalah di masyarakat akan menjadi baik. Ya enggak? Kalau semuanya dikembalikan kepada keimanan. Ya, sekarang ikon selanjutnya adalah Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ditulis oleh Imam Bukhari juga nih. Ibnu Mas'ud ditulis.
Qala Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat Nabi ahli Quran. Seorang ahli Quran beliau ini. Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, al-yaqinu al-imanu kulluhu. Allah. Ditulis oleh Imam Bukhari. Iman itu adalah totalitas keyakinan yang sempurna. Jadi dicontohkan oleh Imam Bukhari. Nabinya sudah Nabi Ibrahim. Ditulis dalam Sahih Bukhari. Sahabatnya sudah Mu'ad bin Jabal. Ahli Qur'annya sudah. Sekarang kita bahas ahli Qur'annya Ibnu Mas'ud. Bagaimana beliau mengatakan tentang perkara iman? Al-yaqinu. Al-imanu kulluhu. Ya, kalau tadi sempurna ini dikerjakan keseluruhannya, maka kata iman itu akan bertransformasi lebih tinggi lagi menjadi kata iman. Jadi kalau sudah yakin, berarti di situ terdapat paripurna iman yang sempurna keseluruhannya. Ya, jadi yakin itu adalah puncaknya iman. Kalau akumulasikan, ya, aspek-aspek ini adalah ibadah. Ya, kemudian menunaikan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan melahirkan keyakinan tentang kebenaran ajaran Islam. Sahabat Nabi ini yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, beliau ini seorang ahli Quran, Bapak Ibu, tuan-tuan, ya. Perlu kita ketahui bagaimana kisah beliau. Seorang ahli Quran, bacaannya bagus, bacaannya sedap, bacaannya cantik, suaranya merdu, Abdullah Ibnu Mas'ud. Sehingga kalau beliau sedang membaca Al-Quran, malaikat-malaikat itu berbondong-bondong, berkumpul-kumpul untuk mendengarkan suara dia. Sehingga suatu ketika Abdullah Ibnu Mas'ud sedang membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayatnya dia baca, pohon-pohon yang ada di dekat dia sedang membaca Al-Quran. Pohon-pohon itu goyang dengan angin. Dia tambah lagi. Alhamdulillahilladzi anzala. Oh, tambah lagi ketika dia tambah lagi ayat, pohonnya nambah begitu besar anginnya. Sehingga dia ketika dia tambah angin semakin kencang. Dia ketakutan. Abdullah Ibnu Mas'ud ketakutan, Bapak Ibu. Dia akhirnya mengadu kepada Rasulullah, menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya baca Quran, barusan terjadi pohon-pohon ini dengan bergoyang-goyang semakin kencang. Angin datang, semakin menjadikan saya takut." Nabi Muhammad SAW tersenyum. Nabi Muhammad SAW tersenyum. Wahai Ibnu Mas'ud, tahukah engkau? Wahai Ibnu Mas'ud, ketika engkau membaca Al-Quran tadi, karena saking bagusnya suaramu, merdumu suaramu, sedapnya suaramu, Masya Allah. Di situ malaikat berebut, bergegas, bersegera untuk mendengarkan suaramu. Jadi Bapak Ibu, malaikat sebabnya suaranya Ibnu Mas'ud, dia ketakutan. Subhanallah ya. Jadi ada dua sahabat Nabi nih. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab juga suaranya merdu. Makanya Nabi SAW kalau menghadap kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, kata Allah, ngajilah Al-Quran di hadapanku. Masya Allah. Terus Ubay bin Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, apakah namaku Ubay bin Ka'ab disebut oleh Allah?" Naam. Benar, namamu disebut Ubay bin Ka'ab untuk membaca Al-Quran di hadapanku. Kemudian apa yang terjadi? Ubay bin Ka'ab langsung pingsan karena namanya disebut oleh Allah. Semoga nama kita disebut oleh Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga kalau baca Al-Quran didatangi oleh malaikat-malaikat ya, berebut untuk mendengarkan bacaan-bacaan. Ya. Tapi kalau bacanya bagus, bisa aja rumah kita. Ya enggak? Alhamdulillah kualitasnya belum ada yang seperti Abdullah Ibnu Mas'ud nih kita ini. Insya Allah ya, Bapak Ibu, semoga kualitas bacaan Al-Quran kita seperti Abdullah Ibnu Mas'ud. Itulah keimanannya Ibnu Mas'ud nih. Jadi kemudian beliau berkata, al-yaqinu al-imanu kulluh. Makanya keimanan itu adalah puncaknya keyakinan. Yang terakhir kita bahas adalah qala Ibnu Umar. Ibnu Umar, siapa panjangannya? Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab. Kayak di sini dalam hadis Bukhari dikatakan
Qala Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Ibnu Umar adalah putranya Umar bin Khattab berkata, tidak akan sampai seseorang hamba itu kepada hakikat takwa sehingga dia mampu yada'a ma haka fi sadri, menjauhkan apa yang membuat gelisah pada dadanya. Masya Allah. Maksudnya apa? Ini adalah menceritakan tentang seorang hamba itu tidak akan mampu mencapai derajat takwa sebelum dia menjauhkan dari perkara yang membuat dada dia, hati dia gelisah. Apa yang membuat gelisah itu di dalam hati, Bapak Ibu? Tahu nggak? Dosa. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Takwa itu ada di hati. Wa yushiru ila sadrihi salasah marrat. Rasulullah berkata, takwa itu ada di hati. Wal ismu ma haka fi sadrika, dan dosa adalah yang membuat hatimu gelisah, tidak tenang. Itu dosa. Jadi, Bapak Ibu, seorang hamba, kata Abdullah ibnu Umar, tidak akan sampai kepada derajat hakikat takwa. Artinya mukmin yang sejati dengan keimanannya yang sesungguhnya, hatta yada'a, sehingga dia dapat dan mampu menyingkirkan, menjauhkan segala hal yang bisa mengusik ketenangan hidupnya, yaitu dosa-dosa, jauhi dosa. Ya enggak? Kita tahu kan sudah balik ini, sudah mukallaf. Mana yang benar, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Al halal bayyinun wal haram bayyin. Semua sudah clear dan jelas. Ya. Jadi kita Ibnu Umar, salah satunya cara kuat iman kata beliau adalah berlatih, meninggalkan segala yang dilarang. Berlatih, menjaga dan menjauhi apa yang dinamakan mahaka fi sadr, yaitu dosa-dosa. Ya. Jadi itu Abdul Ibnu Umar memberikan tips kepada kita cara kita untuk meningkatkan iman, jauhi dosa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berbahagialah kita yang masih disebut oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, ya. Bahagia enggak kalau kita disebut oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena ini panggilan Allah yang sangat romantis. Panggilan Allah yang sangat cantik. Panggilan Allah yang sangat indah untuk kita sebagai hambanya. Karena kita adalah ternyata panggilan itu bukan sekedar panggilan, Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang telah tertanam iman dalam jiwanya. Tapi juga dia ini panggilan yang memberikan, yang tadi Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, panggilan ini memberikan berita gembira. Berita gembiranya apa? Panggilan yang melahirkan keistimewaan, panggilan yang menghadirkan pujian langsung dari Allah. Tidak disebutkan dalam Al-Quran panggilan iman kecuali memberikan keselamatan, kebahagiaan, karena dia telah memiliki, orang yang beriman telah memiliki kunci setengah daripada surga. Allah. Makanya ayat ini surat Al-Baqarah ayat 25 Allah bersabda, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Bapak Ibu, ini indah banget ayatnya, Masya Allah. Ayat ini adalah berfirman Allah akan memberikan wabashirin, wahai Muhammad, bashir, berikan kabar gembira kepada siapa ya Allah, kata Muhammad, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang telah memiliki iman dalam jiwanya, kata Allah, wa amilus salihat, dan orang-orang yang imannya membimbing dia untuk mengumpulkan amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka diberikan kabar gembira. Jadi sebelum wafatnya, kita ini diberikan kabar gembira oleh Allah. Masya Allah. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Anna itu harfu taukid. Harfu taukid dalam ilmu nahwu itu anna. Harfu taukid atau harfu ta'kid wa nasbin. Tansabul isma wa tarfa'ul khabar. Masya Allah. Itu enggak? Itu ilmu nahwu itu. Kalau anna lahum. Annanya itu harfu taukid. Apa arti taukid? Penekanan. Penguatan. Menguatkan harfu ta'kid. Menguatkan informasi. Nasab yang menancapkan yungsobul isma. Menancapkan kekuatan pada informasinya. Tansibul isma, dia akan menguatkan pada yang disebutkan annalahum jannat. Wa tarfa'ul khabar, mengangkat informasi apa yang disampaikan. Masya Allah, itu kajiannya. Anna harfu nasbin, harfu ta'kid wa nasbin. Tanfa'ul isma, tansibul isma, menasabkan informasinya dan menguatkan, mengangkat apa yang diberikan informasi. Bahasa Arab ya, bahasa Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, angkat nih orang-orang yang ditanamkan dengan kuat pada jiwanya bahwa aku akan jamin dia akan masuk surga untuk mereka yang saat mereka kembali kepadaku. Masya Allah. Itu kata Allah. Siapa ini mereka? Lilladzina amanu wa amilus solihat. Jadi ada dua syarat. Dalam hidupnya itu satu, tertanam iman dalam jiwanya. Yang kedua, amal soleh dia kumpulkan dalam hidupnya. Ya, gampang. Ini berita gembira dari Allah. Surat Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum. Masya Allah. Jannatin. Jadi orang yang telah beriman itu, dia telah mendapatkan setengah dari kunci surga. Yang mana dia itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka bahagialah kita. Semoga kita insya Allah mati dalam keadaan iman. Tawaffana bil iman. Ya. Sekalian, semoga kita semuanya diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, iman tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali melahirkan janji-janji yang memberikan janji itu menancapkan, menghujamkan kekuatan kepada jiwa kita, ketenangan pada jiwa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Masya Allah. Iman itu melahirkan ketenangan. Iman itu melahirkan kebahagiaan. Itu janjinya Allah. Menanamkan. Ditanam oleh Allah ketenangan jiwa. Sakinah. Dalam setiap jiwa-jiwa. Siapa? Qulubil mu'minin. Jiwa orang-orang yang beriman. Jadi jika kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, kata Allah, saya akan jamin, saya akan tanamkan, saya akan bagi dia ketenangan dalam jiwanya setiap orang-orang yang beriman dalam hidupnya. Supaya yakin, Bapak Ibu, dengan keimanannya itu ada kemantapan dalam jiwa. Bertambah lagi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iman itu mendatangkan ketenangan. Coba ente sholat, tenang. Coba ente baca Quran, tenang. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu seorang ahli Quran. Beliau pernah ditanya, wahai Sayyidina Utsman, bagaimana sih, berapa banyak saya harus membaca Al-Quran setiap hari? Berapa muka, berapa halaman, berapa page, berapa ayat? Kata Sayyidina Utsman, sebanyak kebahagiaan, ketenangan yang kau inginkan. Masya Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita tambah bahagia. Itulah keamanan, ketenangan yang Allah janjikan kepada kita. Huwaladzi, dialah Allah. Anzala sakinata, sakinah. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi tidak disebutkan iman dalam Al-Quran, juga memberikan keamanan. Ya, tadi rasa bahagia, kemudian rasa ketenangan, yang ketiga adalah rasa keamanan. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman itu dalam jaminan Allah, dia akan diberikan keamanan kepada pemiliknya. Dalam hidup dunianya dalam keadaan aman. Dalam kuburnya sampai akhirat dia berada dalam keamanan. Siapa dia?
alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ini janji Allah, sungguh. Sungguh benar. Jika ada orang-orang beriman, dia dibesarkan, dikecilkan, ya, dalam keadaan beriman, lahumul amn. Maka baginya dalam keadaan beriman. Bapak Ibu, kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman itu akan menjadi orang yang berjaya, orang yang sukses, orang yang beruntung. Jadi Al-Qur'an itu menceritakan kalimat allazina saja itu 1080 ya, 1080. Makanya sudah diberi kabar gembira surga, dia mendapatkan ketenangan, wa basyiril ladina amanu tadi ya. Kemudian diberikan ketenangan, anzala sakinata fi qulubil mu'minin, annalahumul amnu, baginya keamanan sekarang. Dia sudah diberikan keamanan dalam dunianya, diberikan keamanan dalam kuburnya, diberikan keamanan dalam akhiratnya. Sekarang jaminan Allah, aflahal mu'minun. Qad. Kenapa dimulai dengan qad? Di surat ini, surat Al-Mu'minun ya, Allah memulaikan dengan kalimat qad. Qad itu apa dalam ilmu nahunya? Harfu tahqiq. Harfu tahqiq itu huruf yang menjamin kepastian sesuatu. Masya Allah. Kalau belajar ilmu gramatikal Arab, qad. Qad itu harfu tahqiq yang bermakna menjaminkan kepastian kepada sesuatu. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang punya iman pasti aku jamin akan bahagia dalam hidupnya. Jika iman dibawa ke dalam pekerjaannya, akan dia bahagia dan amanah dalam kerjaannya. Kalau iman dibawa di dalam rumah tangganya akan bahagia. Jika iman dibawa dalam segala kehidupan bertetangga, tangganya bahagia. Jika iman dibawa dalam sujud, sujudnya akan melahirkan kebahagiaan. Jika iman di dalam kantor, office-nya akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, bahkan jika kita tinggal di goa pun, tahu goa nggak? Goa itu cave, Al-Kahfi, tahu nggak? Iman kalau dibawa di dalam goa akan melahirkan kebahagiaan juga. Sebagaimana Allah abadikan dalam kitab Al-Quran surat Al-Kahfi. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Iman kalau dibawa, dia tinggal di dalam goa. Sebagaimana Allah ceritakan pemuda Ashabul Kahfi. Yang mana di dalam goa itu tanpa ada cahaya, tanpa ada light, tanpa ada lampu. Bahkan terkurang tidurnya pun tidak ada kasur, katil, matris lah ya. Dia tinggal, tapi di dalam jiwanya ada iman. Kata Allah, saya akan berikan kenikmatan pada kehidupannya sekalipun dia tinggal di dalam goa. Nahnu naqussu alaika, kata Allah. Aku akan ceritakan kepadamu, wahai hamba-hambaku. Ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini dia abaikan dunia mereka. Dia tinggalkan zaman fitnah di zaman dia. Dia berikhtiar dan lari untuk menuju Allah. Dia berlindung untuk menghadap Allah. Kisah yang sebenarnya tentang para pemuda yang tinggal berlindung di dalam gua. Yang mana Allah berikan kenikmatan selama 309 tahun di dalamnya. Makan tidak dia pikirkan. Dia tidur kanan kiri, dia terasa nikmat, ya, untuk melanggengkan hidup dia. Bagi dia tidur biasa, tidak ada yang mengganggunya. Apa yang mereka dapatkan? Innahum fityatun amanu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Kepada siapa? Birabbihim. Kuat imannya. Sekarang ini banyak pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda kuat di zaman kita banyak. Tapi yang tenang tinggal di gua hanya mereka. Kenapa? Amanu birabbihim. Ada iman di dalam jiwanya. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, Bapak Ibu Tuan Puan sekalian yang dirahmati Allah, dengan keimanan itu ternyata kita diminta oleh Allah untuk beriman. Bukan dimaksudkan dengan iman mempersulit hidup kita, bukan. Tapi keimanan yang diminta oleh Allah adalah supaya kita dijamin dengan surganya Allah. Ya, ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya aku masukkan kau ke surga nanti. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya engkau bahagia. Ayo beriman.
Kenapa ya Allah? Supaya kau tenang hatinya. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya engkau aman hidupnya. Tenang, aman. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya nyaman hidupmu. Masya Allah. Itu ya panggilan Allah kepada kita sayang. Karena iman itu tidak pernah disebutkan kalimat panggilan iman itu ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali di Al-Quran kalimat ya ayyuhalladzina amanu? 68 kali. 68 kali Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Para sahabat Bapak Ibu, ketika ada firman Allah ya ayyuhalladzina amanu langsung sami'na wa ata'na. Enggak perlu tanya ada apa ya Allah, ada apa ya Rasulullah, enggak, bukan seperti itu. Dia langsung taat, bertanya ketika diturunkan ya ayyuhalladzina amanu, yang muncul dalam jiwa para sahabat itu alhamdulillah Allah masih sebut saya amanu, orang-orang yang beriman. Allahu akbar. Ya, dia langsung bilang, berkata kepada Allah, sami'na wa ata'na. Apa yang kau perintahkan, kutiba alaikumusiyam, dia puasa, tak banyak bertanya. Ya, alhamdulillah ya Allah, engkau masih mengingat kami. Engkau mengatakan kami sebagai orang yang beriman. Masya Allah. Aufu bil uqud, tepati janji. Siap ya Allah. Jadi mereka itu tak apa? Tak akan banyak bertanya kalau Allah turunkan sebuah ayat yang di mana di dalamnya ada ya ayyuhalladzina amanu, langsung dia munculkan kebahagiaan dalam jiwanya. Sekarang pertanyaannya kepada Bapak Ibu, iman yang kita miliki sampai hari ini sudah membuat hati kita tenang belum? Jawab masing-masing, nggak perlu jawab kepada saya. Jiwa ini, jangan-jangan kita ini mengaku beriman tapi gelisah. Itu yang masih banyak tertanam dalam jiwa kita-kita. Masih dalam, bahkan dalam pengajian kita gelisah. Di mana imannya? Kita letakkan, kita simpan iman kita itu di mana? Padahal Allah sudah janjikan melahirkan ketenangan. Itu di mana iman yang dijanjikan itu? Yang melahirkan keamanan, yang melahirkan kedamaian. Jangan-jangan iman yang dimaksudkan adalah iman yang tertanam dalam jiwa belum sepenuhnya kita hayati ya. Belum sepenuhnya, hanya ada di lisan saja. Itu yang menjadikan kita insya Allah akan membahas kajian ini. Kokohkan iman. Ya, sehingga melahirkan yang dijanjikan Allah 5. Orang yang beriman itu dijanjikan ketenangan jiwanya. Dijamin bahagianya. Dijamin keamanannya. Dijamin kenikmatannya seperti Ahlul Kahfi. Dijamin surga, nikmatnya surga. Orang beriman itu, Bu, Bapak, Ibu sekalian. Ketika nih para sahabat itu ya, ketika naik imannya, dia bisa melihat surga. Bahkan bisa melahap latasafahut kumul malaikah. Malaikat-malaikat pada bisa menyalami para sahabat Nabi. Kata para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku imannya seperti ini? Kalau kalian imanmu selalu berada seperti di dalam majelis, engkau akan merasakan kenikmatan-kenikmatan disalami oleh malaikat. Kenikmatan-kenikmatan ditampakkan surga oleh Allah kepada matamu. Masya Allah. Ya, coba kita berlatih dari sekarang ya. Kita sekarang sudah belajar iman yang membahas bagaimana kita ini ingin dinyamankan, ditenangkan, dibahagiakan oleh Allah. Fokus. Fokus apa yang kita sekarang kaji tentang iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 5 kemuliaan, diberikan ketenangan, diberikan keamanan, diberikan kenyamanan, kenikmatan hidup dan kenikmatan surga. Allahu Akbar. Ya. Makanya di sini ada sebuah kejadian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah. Dia ini dikatakan belum beriman, orang Badui ini. Makanya imannya orang Badui ini sampai dibilang, wahai wahai Arab Badui berkata, kami telah beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, "Kul lam tu'minu." Dia belum berislam, belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Maka orang Badui ini baru dikatakan kamu hanya baru berislam saja. Nah, itu ya. Jadi
Orang-orang beriman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, mesti mengaktualisasikan, menerjemahkan imannya dengan amal. Pengertian iman itu sesuai yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan amal, mengamalkan, bukan hanya sekedar di lisan saja. Ya, itu yang diinginkan Al-Qur'an, pengertian iman. Jadi diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kalimat saja yang dimaksudkan. Iman dalam Al-Qur'an bahwa akan ditetapkan dalam kaidah bahasa Arabnya, la yuzkarul iman illa bima'nal yaqini bila syak. Tidak akan disebutkan suatu kalimat iman bahkan dalam Al-Quran kecuali mengandung arti keyakinan dan tanpa ragu. Tanpa ada rasa ragu dalam jiwa kita menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegur kita dalam surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu bentuk puncaknya iman. Tidak ada ragu, artinya yakin ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, hadirin sekalian dirahmati Allah, keyakinan tanpa ragu ini tidak pernah kemudian hadir dalam kehidupan. Kecuali kaidahnya, jika seorang ingin yakin dengan imannya, mesti iman itu ada kaidahnya. Sampai hati itu benar-benar bukan hanya saja dia berasal dari lisan, tapi hatinya berbeda. Tapi semuanya harus connect. Lisannya dia berucap, tasdiqom bil qalb, wa tatbiqom bil amal, bil jawarih. Dia lakukan dengan amal anggota tubuhnya. Karena yakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Ya, keyakinan itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Yang mana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui, dia mengatakan beriman kepada Allah dengan lisannya. Langsung Allah turunkan ayat ditolak dari Allah. Mengatakan itu baru lisanmu saja yang beriman, tapi hatimu belum. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu. Kepada Rasulullah, Allah berkata, wahai Rasulullah, orang ya Badui ini berkata, amanna, telah beriman sempurna. Amanna, kalimatnya itu bahasa amanna. Nahnu, kalimat bahasa Arab menunjukkan kepada makna yang lampau. Kami telah beriman. Fil madhi ya, amanna. Tapi dalam ilmu balaghah, makna taukid, orang itu ingin mengatakan, ya Rasulullah, saya telah sampai kepada kamu bahwa saya telah menyatakan kami telah beriman. Nah, ini maknanya takkid. Tapi Nabi ternyata diam, tidak merespon orang Badui tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian jawabannya dari Allah, Allah matikan kalimatnya. Kul, wahai Rasulullah, katakan kepada dia, ya orang Badui, kul lam tu'minu, katakan dia belum sempurna imannya, walakin qulu aslamna, tapi katakan aslamna, kami baru masuk Islam, kami baru berislam saja. Karena kata Islam itu pertama harus diucapkan dengan kalimat syahadat, ya kan, barulah lisan saja. Tapi ketika Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah Islam. Syarat yang pertama, mengeluarkan kalimat yang disampaikan, yaitu bersaksi. Itu baru hanya lisan. Tapi walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sehingga hanya saja kamu baru mengucapkan syahadat saja di lisanmu, karena akidah iman itu tadinya al-yaqinu bila syakin. Yakin itu harus tanpa ada rasa ragu. Kalau cuma di lisan saja, keyakinan nggak akan muncul. Ya enggak? Nggak akan. Harus kita masukkan ke dalam jiwa kita, sampai di dalam hati kita, jiwa kita itu. Karena itulah kalau imannya masuk ke dalam hati, akan membimbing semua amal-amal kita ini, membimbing tubuh kita ini kepada amal-amal sesuai petunjuk imannya, ya. Jadi begitulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, di sini dikatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Harus harus seimbang. Saya ingin mengatakan, rizki yang paling mahal adalah apa?
Rizki yang paling mahal adalah istiqomah. Istiqomah adalah rizki yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kebaikan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW berdoa di dalam doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Itu doa yang harus kita amalkan sebagaimana Rasulullah SAW minta kepada Allah, wahai engkau ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tancapkan, kokohkan keimananku pada agamamu, pada ketaatanmu. Itu Rasulullah ajarkan kita. Tapi kita abaikan. Makanya itu adalah pernah Rasulullah SAW sampai pernah mengadu tentang umatnya atau umatnya Nabi Muhammad menjauhi Al-Quran. Qala Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu curhat aduan Nabi, rintihan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, umatku telah membelakangi Al-Quran, menjauhi Al-Quran, telah jauh daripada Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura. Kita jadikan Al-Quran jauh daripada kita. Itu sampai Nabi merintih dan sedih mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang diadukan oleh Nabi? Nah, jangan sampai kita nggak boleh seperti itu ya. Buat Nabi sedih. Sehingga Nabi selalu diperlihatkan amalan-amalan umatnya. Nabi diperlihatkan amalan-amalan umatnya. Ketika umatnya beramal soleh, Nabi dia tersenyum dan bahagia. Ketika umatnya, ketika umat-umatnya Nabi Muhammad SAW berbuat dosa, Nabi Muhammad diperlihatkan amal-amalnya, Nabi sedih dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai membuat Nabi sedih, ya. Makanya iman harus dibarengi dengan lisan dan amal. Rizki yang paling mahal adalah dalam hidup kita yaitu istiqomah. Rizki yang paling mahal dari Allah yang diminta oleh Rasulullah SAW sebagaimana doanya ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rasulullah SAW berdoa itu setiap hari untuk dimantapkan imannya, dimantapkan hatinya di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Rasulullah itu tidak beriman, Bapak Ibu, ya. Bukan karena Rasulullah tidak beriman, tapi Rasulullah SAW ingin mengajarkan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa hidup dengan penuh hal ihwalnya dunia, yang ombaknya dunia ini ingin menghancurkan kanan kiri kita untuk mencari Allah susah, ya enggak? Kanan kiri depan belakang mencari Allah itu susah di zaman fitnah sekarang ini. Maka kita perlu doanya Rasulullah SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Makanya ya, jadi kalau seandainya ada doanya para ulama, ya Allah, jika engkau dapati aku jauh darimu, ruddana ila dinika raddan jamila. Masya Allah ya. Ulama pernah berdoa dengan doa yang tadi. Ya Allah, jika engkau dapati aku jauh darimu, jika engkau dapati aku malas-malasan, jika engkau dapati aku malas membaca Al-Quran, ya Allah, jika engkau dapati aku tersesat, ya Allah, jika engkau dapati aku tidak menegakkan hak-hakmu, tidak menjalani fardu-fardumu, syariat-syariatmu, tidak melampaui batas-batasanmu, tidak menjalani sunnah-sunnahmu. Ruddana ila dinika raddan jamila. Kembalikan aku dengan pengembalian yang baik. Masya Allah. Itu doanya ulama. Ngajarkan kita supaya kita dikembalikan Allah dengan cara yang baik, bukan dengan musibah. Ya, banyak orang ketika nikmat dia ini susah diingati. Akhirnya dengan suatu musibah baru dia sadar. Naudzubillah. Jangan sampai kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita lupa, tapi Allah mengingatkan kita dengan musibah. Naudzubillah. Ya, saya berharap Bapak Ibu sekalian ambil manfaat dari majelis ini. Ketika kita diberikan kekuatan iman, maka pertahankan keistiqomahannya. Kita bingung kan? Kita bingung pasti, kita confused. Di zaman sekarang mencari Allah susah. Kanan, kiri, belakang, depan, semuanya menarik kita kepada dunia, kepada hal ihwal dunia. Bahkan terkadang di dalam majelis pun sama.
Tapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan di majelis ini berkahnya dipandang oleh Allah. Dan kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah dan ridhonya Allah dengan keikhlasan yang hakiki. Ya, karena syaitan itu begitu besar mendatangi kita. Syaitan itu sesuai kadar imannya kita. Semakin kita beriman, syaitan semakin besar mendatangi kita. Tapi kalau sahaja kita adalah hamba Allah, makhluk Allah yang tidak diinginkan keburukan daripada syaitan, maka apa yang berlaku? Syaitan tidak pernah mengganggu kita. Karena apa kata syaitan? Dia bukan musuhku, dia adalah temanku. Tidak aku ganggu pun dia sudah melakukan dosa dan maksiat. Naudzubillah, naudzubillah Bapak Ibu, ya. Syaitan itu mengganggu kita setiap second, setiap detik, setiap menitnya. Makanya kalau kita beriman, kita dijadikan musuh oleh syaitan. Tapi kalau kita imannya lemah, syaitan dia cakap apa? Dia berkata, dia adalah kawanku. Saya tak ganggu, dia sudah lakukan dosa. Nah, jangan sampai itu. Ya, jangan sampai kita bermaksiat, jangan sampai kita mudah dipengaruhi oleh syaitan. Waliyadzubillah. Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu selalu mengecas atau menyapa para sahabatnya di pagi hari dengan ucapan kalimat gini. Iya, ini kalimatnya Rasulullah menyapa pagi hari kepada Sayyidina Harisah. Ya Harisah, kaifa asbahta? Kaifa asbahta? Apa artinya kaifa asbahta? Kalau menyapa kawan kita, sabahul khair, ya kan? Kaifa haluka? Tapi Rasulullah menyapa para sahabat, ya Harisah, kaifa asbahta? Menyapa Sayyidina Anas, ya Anas, kaifa asbahta? Bagaimana keadaan imanmu di pagi hari? Masya Allah. Harisah menjawab, qala asbahtu mu'minan haqqa. Ya Rasulullah, aku benar-benar menjadi seorang beriman yang hakiki. Itulah. Jadi kalau kita ingin pagi hari ini seperti Rasulullah menyapa para sahabatnya, ingat sampai Rasulullah menyapa Sayyidina Anas, ya Anas, kaifa asbahta? Asbah mu'minan haqqa. Rasulullah langsung menyapa, wahai Anas, bagaimana keimananmu di pagi hari ini? Bagaimana keadaanmu, hatimu di pagi hari ini? Sayyidina Anas menjawab, wahai Rasulullah, keimananku menjadi keimanan orang-orang yang iman sejati. Rasulullah memberikan nasihat, in qadarta an la tajida fi qalbika ghisyun ala ahadin faf'al. Jika kau bisa di hatimu tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa penyakit hati di hatimu, kerjakan, lakukan, kata Rasulullah. Karena itu adalah termasuk sunnahku. Faman ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintaiku, kata Rasulullah. Faman ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia berhak mendapatkan surga bersamaku rapat. Itu yang dijanjikan Rasulullah kepada orang-orang yang menjaga hatinya, menjaga imannya di pagi hari. Untuk dia satu hari dia penuhkan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, cukup menarik pengajian kita pagi hari ini. Sebagaimana Imam Bukhari mengabadikan Umar bin Abdul Aziz, ya, mengabadikan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, mengabadikan Mu'ad bin Jabal, mengabadikan Ibnu Mas'ud, mengabadikan Abdullah Ibnu Umar di dalam kitabnya Babul Iman. Masya Allah. Imam Bukhari nih, beliau menulis 19 tahun. Berapa ribu dia punya guru? Ribuan guru. Makanya kalau punya guru jangan satu guru. Biar ente pikirannya jangan fanatik. Biar ente tuh open mind, punya dalil, punya wawasan luas. Jangan ente bisanya menyalahkan-nyalahkan orang. Imam Bukhari yang ngajarkan kita, gurulah dengan guru yang banyak. Bergurulah dengan guru yang Masya Allah sanadnya sampai Rasulullah SAW. Bergurulah dengan penuh adab. Sampai Imam Bukhari itu orang yang jenius Abu Bukhari. Jeniusnya itu tingkat tinggi. Nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak ada yang bisa ngalahin. Dalam Sahih Bukhari tidak ada hadis dhaif.
Beliau setiap dapat hadis itu dia harus ketemu dulu. Sanadnya bagaimana? Bagaimana perawi-perawinya? Masya Allah. Sampai bahkan beliau punya adab kepada Rasulullah SAW. Sehingga beliau itu, apa namanya, tuan-tuan, beliau kalau mau menulis hadis Nabi SAW, beliau lakukan sholat 2 rakaat dulu. Sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum menulis. Sehingga diberkahi oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang kita rasakan. Makanya kita harus bisa mempunyai kitab Sahih Bukhari di dalam rumah kita. Supaya apa? Rasulullah ada di dalam rumah kita. Ya enggak? Imam Bukhari itu meninggal sangat sedih sekali. Ya, Imam Bukhari meninggal dalam keadaan beliau apa ya, malam malam Idul Fitri. Beliau meninggal di malam Idul Fitri. Ya, beliau meninggal di malam Idul Fitri, yang mana beliau Subhanahu Wa Taala diabadikan wanginya kuburannya, sehingga orang banyak ramai menziarahi kuburnya. Ya, begitulah yang diceritakan oleh Imam Bukhari, menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mendiskusikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau dapat menghidupkan yang mati? Kenapa kalimat ini? Karena beliau pernah mendebat Raja Namrud dan ingin meyakinkan keimanannya dia. Kemudian Allah merespon, qala awalam tu'min? Tidakkah engkau yakin kepadaku wahai Ibrahim? Masya Allah, itu cerita yang indah diabadikan oleh Allah, yang ditulis ulang kepada Imam Bukhari supaya kita mengambil intisari bahwa iman itu melahirkan yatmain. Ada yang saya lupa, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir Allah, dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Lihat orang-orang yang nggak pernah tenang hidupnya, jauh daripada zikir. Orang-orang yang gelisah, jauh daripada zikir. Orang-orang yang banyak masalah, jauh daripada zikir. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya, ini kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Waman a'rada. Siapa yang berpaling jauh daripada Allah. Ang zikri, dari Al-Quran atau dari mengingatku. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Baginya hidup penuh kemalangan, penuh kesedihan, penuh kegelisahan, penuh cabaran, penuh ketidaktenangan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku ya Allah. Dia mengadu di akhirat. Kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Sedangkan aku dulu di dunia bisa melihat. Qad kuntu basira. Apa kata Allah? Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kamu di dunia, aku datangkan Al-Quran, aku datangkan ayat-ayatmu, tapi kau menjauhinya. Tidak tidak mengamalkannya, mengabaikannya, meremehkannya. Begitupun hari ini. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dirimu akan aku lupakan. Masya Allah. Naudzubillah. Berat. Berat kehidupan nanti itu ya tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian. Hadirin jamaah sekalian. Sama-sama kita tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr. Sama-sama kita mengingatkan diri kita dengan kebaikan. Penuh sabar. Ayo latih jiwa kita ini. Latih hati kita. Kuatkan lagi. Ingatkan dosa-dosa. Caranya gitu. Rasulullah SAW itu mendidik para sahabatnya sukses. Sayyidina Utsman itu sampai beliau menangis ya kalau dilihatkan liang lahat, amalku sedikit, tapi perjalananku akan panjang sekali. Lihat, orang yang mempunyai wakaf yang sampai sekarang mengalir, biru rumah, kebun kurma, Masya Allah, hotel yang punya Sayyidina Utsman, wakafnya Sayyidina Utsman. Beliau mengatakan, amalku sedikit, perjalananku pasti panjang. Aku tidak tahu apakah aku di surga atau di neraka. Sekelas beliau, sahabat Nabi, Dzunurain, ahli Quran.
wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, darahnya menjadi saksi, dalam keadaan suci, diwafatkan, masih berkata seperti itu beliau. Makanya kalau kalian, semoga kita diberikan rizki untuk umroh, bisa berziarah kepada para sahabat Nabi SAW ya. Kita bisa melihat keajaiban-keajaiban dan menguatkan iman kita ya. Qala Mu'ad ijlis bina nu'min sa'ah. Saya ambil kesimpulan. Wah, Mu'ad bin Jabal ini seorang duta besar, ambasador yang terkenal, sukses dididik oleh Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar menjadikan dia seorang duta besar kembali ke kota Yaman. Butuh waktu 3 tahun saja. Kota Yaman sejahtera. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz di kota Damaskus, tempat saya kuliah di sana. Umar bin Abdul Aziz ini menjadikan kota Damaskus itu, Masya Allah, nggak ada orang miskin. Nggak ada orang miskin. Saya setiap musim panas selalu berziarah ke makam beliau. Di Idlib. Ya, Ma'aratun Numan namanya. Kampung Ma'aratun Numan. Jadi seperti itu. Mu'ad bin Jabal ini didikan Nabi. Sampai punya kalimat yang hebat, yang mesti kita harus buat status dalam hidup kita ini. Ijlis bina. Ayo kita nongkrong. Ayo kita ngopi. Minusa. Kita membaca atau membicarakan, berbincang masalah iman. Ngobrol, berbual masalah iman. Ijlis bina minusa. Masya Allah. Ibnu Mas'ud, yang mana beliau ahli Quran. Bacaannya merdu. Sampai malaikat berdatangan, berduyun-duyun, berlomba-lomba. Sampai angin itu begitu besar, menjadikan pohon itu bergoyang, berguncang. Sampai Abdullah bin Mas'ud takut. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya baca Quran, angin begitu kencang, pohon begitu goyang-goyang. Saya tambah lagi bacaanku, tambah lagi saya menjadi takut ya Rasulullah. Nabi Muhammad bersenyum. Ya Abdullah bin Mu'ad, kamu tahu nggak kenapa angin begitu kencang mendatangimu, pohon begitu bergoncang, begitu dahsyat besar, karena para malaikat datang berebut ingin mendengarkan suara bacaan Al-Quran dari mulutmu. Masya Allah. Indah ya kisah ini. Abdullah ibnu Umar, seorang ahli hadis, perawi yang sangat kuat, sampai mengatakan seorang hamba itu tidak dapat title orang derajat bertakwa. Hakikatnya takwa, sehingga dia dapat meninggalkan apa yang menjadikan gelisahnya di dada. Itu dosa. Itu kunci orang yang mau menjaga imannya, jauhi dosa. Ya. Qala Mujahid, syar'a lakum awsana Muhammad wa iyyahu dinan. Berpegang teguhlah pada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Berada di atas rel ketaatan. Apa yang telah disyariatkan, patuhi. Makanya di sini faraidha wa syara'i. Orang yang iman yang mantep ya, orang yang imannya bagus, orang yang imannya indah, itu akan terpantulkan, tercahayai dalam kehidupan kita masing-masing. Sama dosa dia takut. Sama dosa dia takut. Itu orang iman yang mantep. Sama gibah dia takut. Sama hasad dia takut. Karena dia takut dosa. Ya, itu orang yang imannya mantep. Karena dia sudah tahu kunci-kuncinya. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Inna lil imani faraidha. Kewajiban-kewajiban Allah dijaga. Wa syara'i'a. Syariat-syariat Allah dan Rasulullah dia patuhi. Wa hududa. Batasan-batasan Allah tidak dilanggar. Wa sunana. Sunnah-sunnah nawafil-nawafilnya ditambah. Layak tasir. Kita sebagai orang yang beriman tidak boleh cukup kepada fardu-fardu saja. Saya sudah sholat fardu, sudah cukup. Gak boleh. Kenapa? Harus punya rasa tamak. Karena al-fardu itu adalah ra'sul mal. Warribhu wal jannah. An-nawafil warribhu. Ya, saya ulangin ya. Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau pernah menulis, al-fardu huwa ra'sul mal. Fardu itu adalah modal kita untuk masuk surga. Wan nawafil, perkara-perkara sunnah adalah ar-ribhu. Maka orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pandai, nggak mungkin dia cukup dengan fardu saja tanpa mau beruntung. Ente dagang, ente hanya ingin kembali modal, itu salah.
Ente berbisnis, ente harus punya namanya jiwa, saya pengen dapat untung. Begitu juga sama. Ente beribadah, gak cukup namanya fardu. Tapi ente harus punya orang yang punya sifat, saya ingin dapat keuntungan. Al-fardu ra'sul mal. Ibadah-ibadah fardu yang wajib-wajib adalah modal kita. Wan nawafil was sunan itu adalah ribhu, keuntungan kita. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah bisa bersanding dengan Rasulullah SAW di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ente masuk surga aja sudah cukup. Jangan. Jangan masuk surga udah cukup. Jangan. Kita pengen masuk surga yang sederajat dengan Rasulullah. Bisa melihat Nabi Ibrahim. Bisa melihat Imam Bukhari. Bisa melihat para sahabat Nabi. Bisa melihat semua orang-orang yang soleh yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang Allah abadikan dalam kitab-kitabnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan puas dengan fardu. Ucap yang terakhir, tambal dengan nawafil. Tambah lagi. Nawafil itu artinya ziyadah. Ya, wangikan dengan perkara-perkara yang baik. Karena kita ingin tahu kan, ahli Quran saja sampai Rasulullah SAW bersabda ya, orang yang selalu dekat sama Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, dia selalu ingin mengaji Al-Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, bacaannya sudah bagus, sesuai dengan tajwid dan tahsinnya, tartilnya. Apa kata Rasulullah? Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan sederajat pangkatnya dengan malaikat. Dibangkitkan, tengok kanan, kiri, malaikat. Masya Allah. Bukan orang sembarang. Jadi belum ada kata terlambat sampai sekarang kita ini ya. Nggak ada kata terlambat. Semua media banyak menolong kita. Pengajian, pengumuman-pengumuman, ya, announcement tentang mengajak kebaikan sudah ramai. Mari kita ketuk hati kesadaran kita. Mau sampai kapan saya menjadi orang yang seperti ini terus? Sedangkan liang lahat sudah mendekati aku, ya. Ketuk, ajak obrol. Makanya dulu ulama pernah berkata, bagus tuh, istafti qalbak, ajak bicara hatimu. Istafti qalbak, ambil fatwa daripada hatimu. Supaya engkau itu menjadi orang yang sadar. Untuk apa ente hidup? Mau sampai kapan ente hidup? Mau kemana ente setelah hidup? Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, saya cukupkan sekian pengajian ini. Insya Allah. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, Tuan-Puan, jamaah sekalian, Abang Ibu sekalian ya. Semoga kita mendapatkan oleh Allah ridhonya. Oleh Allah diberikan kepada kita nikmatnya halawatul iman. Inna halawatul iman. Kemanisan iman itu harus kita capai. Bagaimana caranya? Kita sudah mendapatkan rasanya iman. Dengan perkara baik itu kita senang. Panggilan Allah itu menggetarkan jiwa. Wa idza tulis alaihi ayatuhu zadathum imanan. Kalau diperdengarkan ayat Allah, dia bergetar hatinya. Tambah lagi kecintaannya. Ingin lagi seperti dia, ya. Itu namanya orang yang mendapatkan halawatul iman. Kemanisan, kelezatan iman. Dia sujud, long. Pikiran tuh kosong. Seakan-akan tertuju kepada Allah Azza wa Jal. Dia takbir, Allahu Akbar. Dia agungkan sebenarnya Allah. Dia ruku, ya Allah saya tuh rendah. Saya tuh hina. Dia sujud, seakan-akan dia tuh orang yang fakir. Membutuhkan Allah. Kita miskin. Nahnul fuqara ilallah. Wallahu huwal ghani. Allah maha kaya. Ya, kalau ingin menjadikan Allah kita nikmatnya iman manisnya, rasakan segala-galanya bahwa ibadah itu bukan suatu beban. Ya, salat bukan beban. Salat taklif wala tasyrif. Nah, itu pernah saya dapati dari guru saya di Damaskus. Salat itu bukan taklif, bukan beban, tapi tasyrif, kemuliaan untuk kita. Allah gak butuh salat kita, tapi kita yang butuh Allah dengan salat itu. Ya enggak? Oh, iyalah, masa kita udah ngaji nggak mantap imannya. Berjanji ya, kajian ini melahirkan kepada kita orang yang beriman kuat insya Allah. Yuk kita sama-sama berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, bantu aku. Tuh lihat, kalau kalian susah untuk mengingat Allah, ada doanya dari Rasulullah, diajarkan tipsnya, caranya. A'inni. Bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Ala zikrika, supaya aku dapat mengingatmu selalu. Wa syukrika, dapat bersyukur atas karunia nikmatmu setiap engkau memberi setiap hari. Wa husni ibadatik, dan engkau aku beribadah dengan baik untuk aku sembahkan untukmu. Itu ya, doa-doa itu sudah uh, kata Rasulullah, ala qad balagtu fashhad. Aku telah sampaikan semua, ya Allah, saksikanlah itu. Rasulullah telah menyampaikan semua ajarannya dan beliau meminta disaksikan. Ya Allah, di Padang Arafah ya, ketika betul wada. Ya Allah, aku telah sampaikan semua, maka saksikanlah. Jadi kalau kita nanti ditanya oleh Allah, kita tidak ada alasan. Makanya di dalam surat Az-Zumar itu, وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Allah menceritakan orang-orang kafir, orang-orang yang tak beriman. Ente di dunia hidup, sudah aku berikan Rasul, sudah aku berikan ayat-ayat Al-Quran, sudah aku berikan peringatan. Kenapa kamu masih sombong? Oh, digituin sama Allah. Allah balas lagi dengan menceritakan orang-orang yang bertakwa. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. Wahai orang-orang yang bertakwa, monggo silahkan come. Ayo berkumpul bersama, masuklah surganya Allah. Apa disebut oleh khazanatuha, penjaga surga? Salamun alaikum. Selamat datang, keselamatan ke atasmu, kedamaian atasmu. Fadtibtum, kamu telah berbuat baik ketika di dunia. Fadkhuluha khalidi. Maka para penduduk surga, Allah maja'alna minhum. Amin. Semoga kita dijadikan oleh Allah yang disebutkan tadi barusan. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Penduduk surga berkata, Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menepati janjinya, ya Allah. Ya. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة, kalian penduduk surga akan melihat malaikat di surganya Allah. Mereka tawaf, bertasbih kepada Allah, dan kalian mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayo. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian dengan la ilaha illallah. Semoga ujung pengajian ini memberikan kepada kita pengaruh yang begitu besar. Amin ya Rabbal Alamin. Kita dimantapkan, dikokohkan imannya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan jumpa lagi pengajian yang akan datang di hari biasa, yaitu hari Ahad, hari Minggu depan insya Allah. Kita berbicara lagi tentang ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita, kepada para ulama, dan insya Allah kita akan selalu bersatu dan menambah ilmu. Rabbi zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup doa ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min dzambil azim wa natubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghas wa alaikal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli afdhala salawatik ala as'adi mahluqatika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Melihat, yang Maha Menatap, yang Maha Menyaksikan, yang Maha Mendengar. Jadikan kami hamba-hambamu, orang-orang yang beriman, yang hakiki ya Allah. Kuatkan iman kami, wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Ya Rabb, bahagiakan kami dengan iman ini ya Allah. Tentramkan hati kami dengan iman ini. Sukseskan kami dengan iman ini yang membawa kepada akhiratmu yaitu surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la. Berikan kami kenikmatan surga firdaus ya Allah untuk ayah ibu kami, orang tua kami yang telah mencintai kami, menyayangi kami, mengajarkan kami, mendidik kami, menafkahi kami, memberikan ajaran tentang Islam kepada kami. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Rabbana, balas kebaikan kedua orang tua kami dengan surgamu yang tinggi ya Allah. Bila hisabin wala sabiqati azab, tanpa ada hisab dan tanpa ada azab ya Allah. Allahumma ja'al auladana salihin, barin, muttaqin, zurriyah, muqimas salah. Ya Allah, jadikan anak-anak kita orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa, yang berbakti kepada kami, dan dapat mendirikan sholat. Allahumma ya Allah, jadikan berkah kepada istri kami, suami kami, anak-anak kami, putra-putri kami. Jadikan mereka ahlul Quran. Alladzina hum ahluka wa khassatuk, yang mana ahli Quran adalah keluargamu yang spesial. Allahumma rabbana barik lana fi buyutina, berkahi rumah kami, berkahi rizki kami, berkahi umur kami, berkahi nafas kami. Ya Allah, nikmatmu begitu luas, ampunanmu begitu besar, tapi dosa-dosa kami ya Allah begitu banyak. Setiap hari kami melakukan maksiat, melakukan dosa. La yasauna illa rahmatak. Irhamna ya Rahman. Irhamna ya Rahim. Ighfir lana ya Ghaffar. Tub alaina ya Tawwab. Ampuni sayangi kami ya Allah. Kami tahu kami adalah hamba yang lemah, tidak kuasa terhadap diri kami, nafsu kami. Allahumma rabbana irhamna rahmatan wasi'an rahmatan wasi'atan wa syamilah. Allahumma rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت الذي ترحمنا. ارحمنا اللهم برحمتك من عندك تغنينا عن رحمة كل من سواك. ربنا أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم ربنا تقبل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, astaudi'ukumullah. Sampai jumpa lagi insyaallah. Kita jumpa dengan keadaan masih diberikan oleh Allah umur insyaallah, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berkah. Titip ya iman kita yang telah kita cas pada pagi hari ini, kita charger, kita kuatkan. Semoga kita tetap dalam naungan Allah, rahmatnya Allah. Mohon kepada Allah yang muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Sekian, terima kasih. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.